Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Suherlan, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Parung Panjang. Pada kesempatan ini topik yang akan kita bahas terkait dengan kemana setelah SMA. Kuliahkah? Hal ini tentunya menjadi pertanyaan umum yang sering dilontarkan kepada siswa setingkat SMA dan sederajat, khususnya kelas 12. Terkait dengan topik kuliah, maka yang akan kita bahas adalah terkait dengan permasalahan umum, untuk apa kuliah, kuliah di mana, kapan kuliah, dan bagaimana bisa kuliah. Permasalahan umum, khususnya di SMA Negeri 1 Parung Panjang, hal-hal yang menjadi permasalahan terkait dengan minat dan keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau kuliah. Di antaranya adalah faktor tidak adanya biaya, dalam ini terkait dengan kelas ekonomi atau status ekonomi keluarga. Kemudian tidak ada izin orang tua, mungkin juga terkait dengan pertimbangan biaya dari orang tua, dan permasalahan dari anak sendiri yang sering mengatakan takut tidak mampu atau takut tidak keotakan. Nah, untuk apa kuliah? Kuliah di sini adalah untuk sukses. Sukses dalam karir, sukses terkait dengan kepribadian, sukses yang terkait dengan bersosial. Kesemuanya ini akan menjadi satu sukses secara umum. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan atau menciptakan pekerjaan. Kemudian, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka seseorang akan semakin bisa mawas diri. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas jangkauan sosial atau komunikasi dengan orang lain, baik dengan orang-orang yang punya pekerjaan sama atau status pekerjaan sama, atau status sosialnya, dan lain sebagainya. Mari kita lihat bahwa dengan kuliah, seseorang itu akan semakin luas pergaulannya. Tentunya dengan pergaulan yang baik, pergaulan yang luas, dengan banyak orang, maka akan memberikan kesempatan banyak informasi terkait dengan peluang kerja. Karena dalam hal ini hubungan pertemanan itu bisa sangat membantu dalam bagaimana orang mendapatkan pekerjaan. Kemudian dari segi wawasan keilmuan, bagaimana orang mulai tercerahkan untuk bisa berbisnis, menciptakan pekerjaan sendiri atau berwirausaha. Oleh karena itu, sangat ada kaitannya bahwa kuliah dengan sukses seseorang. Kuliah di mana? Kalau berbicara dan kuliah di mana, tentunya kita bisa kuliah di universitas, kuliah di institut, kuliah di sekolah tinggi, atau kuliah di politeknik. Dalam hal ini boleh di negeri dan boleh di swasta. Atau bahkan nanti ada program sekolah kedinasan. Seperti itu. Berbicara kapan kuliah, tentunya jawabannya selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka
kita berkesempatan untuk kuliah. Asalkan persyaratannya dipenuhi. Salah satunya adalah lulus dari SMA dan sederajat. Namun pada kesempatan ini ada tiga kategori waktu yang saya akan bahas. Yang pertama terkait dengan langsung setelah lulus. Jadi kuliah kita langsung setelah lulus. Nah, ini terkait dengan kesempatan kita belajar di negeri dan swasta tentunya ya. Maksudnya perguruan tinggi negeri atau swasta. Kemudian 1 tahun sampai 2 tahun setelah lulus, ini juga berkaitan dengan kesempatan bisa di negeri dan di swasta. Dan lebih dari 2 tahun setelah lulus itu mungkin kesempatannya hanya di swasta saja. Bagaimana bisa kuliah? Ini yang paling penting yang perlu kita bahas. Karena tentunya disinilah titik permasalahannya. Yang pertama, agar kita bisa kuliah, bahwa kita harus yakin setiap orang sudah dibekali dan dipersiapkan rezekinya. Tinggal kita mau tidak menyambut atau menjemput rezeki itu. Rezeki itu berupa kesempatan, salah satu di antaranya. Yang kedua, setiap orang sudah dibekali kemampuan. Di sini kita tinggal bagaimana mengaktualisasikan dan kita meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, restu dan orang tua. Menurut saya ini wajib karena berdasarkan kepercayaan saya bahwa doa orang tua itu insya Allah dikabulkan. Kemudian di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini kaitan dengan poin pertama dan kedua tadi. Kita harus yakin bahwa sesuatu itu bisa diatasi. Kita pasti bisa. Kita yakin bisa. Itu yang harus kita tanamkan. Kemudian di mana udah ada usaha pasti ada jalan. Kaitannya dengan nomor keempat tadi, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yang penting kita ada usaha. Setelah usaha pasti kita akan ditunjukkan jalannya akan seperti apa. Dan untuk menguatkan diri kita agar kita bisa kuliah, yaitu bangun dan tingkatkan motivasi. Jadi motivasi untuk sukses, motivasi untuk berhasil, motivasi untuk hidup lebih baik, kita harus tingkatkan. Banyak cara untuk meningkatkan motivasi. Kita bisa browsing internet, kita bisa membaca biografi orang-orang sukses, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kuliah dengan keterbatasan? Diawali tadi dengan permasalahan yang dialami oleh siswa, khususnya di selama program panjang. Maka yang harus kita ketahui banyak jalan menuju Roma, itu istilahnya. Terkait dengan biaya, ada beasiswa. Pemerintah sendiri ada bidik misi, atau dari organisasi-organisasi yang lain, lembaga-lembaga swasta dan sebagainya. Banyak sekali ketika kita sudah kuliah sumber-sumber dari beasiswa itu. Kemudian kita bisa menabung atau kerja terlebih dahulu. Yang penting tekad dan niat kita kuat, pasti ada jalan. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, kita sudah bahas, dengan cara menabung. Dan kerja dulu, tabung sedikit demi sedikit. Kemudian mengikuti kelas ekstensi atau kelas karyawan. Dalam hal ini ketika kita ada keterbatasan waktu di mana kita harus bekerja dan harus belajar. Jadi pekerjaan jangan sampai menghambat untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan kuliah. Jadi ada kelas karyawan. Tentunya ini di beberapa universitas atau perguruan tinggi sudah banyak yang dibuka. Kemudian terkait dengan restu orang tua. Kita harus bisa meyakinkan dan pahamkan kepada orang tua bahwa dengan pendidikan kita bisa mengangkat derajat
dari keluarga, dan sebagainya. Yakinkan pula bahwa kita bisa hidup mandiri. Yang penting tadi doa dan restu orang tua adalah yang utama. Minta aja doanya, minta aja restunya. Doakan saja supaya lancar. Insya Allah lancar. Kemudian terkait dengan keraguan potensi yang kita miliki, bahwa kita harus meningkatkan percaya diri dan membangun motivasi. Tadi saya katakan bagaimana kita meningkatkan percaya diri. Kita pandang orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu. Orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Kuatkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita bisa, kita pasti mampu. Bangun motivasi. Dengan bangun motivasi ini bisa dengan melihat atau membaca biografi orang-orang sukses. Banyak sekarang ya. Banyak sekarang video-video bagaimana orang yang dari biasa-biasa saja bisa kuliah dan bisa sukses seperti itu. Dengan berbagai macam keterbatasan, baik keterbatasan secara fisik, baik keterbatasan secara finansial, dan sebagainya, termasuk geografis juga. Berikut adalah video yang kiranya menginspirasi terkait dengan bagaimana seseorang yang dianggap kebanyakan mustahil untuk bisa kuliah, ternyata dia bisa membuktikannya. Tidak ada yang mustahil kecuali tidak punya tekad dan motivasi. Dengan tekad yang kuat, motivasi yang tinggi, semuanya bisa terwujud dengan ridho Allah dan ridho orang tua. Pembuktiannya adalah sungguh. Terima kasih. Beliau adalah lulusan dari SMA Negeri 1 Parung Panjang dan lulusan S1 Biologi di Universitas Indraprasta. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.